itu sekedar apa yang dapat saya lakukan secara step by step lah, akan jangan berhenti dengan akan berkesinambungan lah gitu, walaupun tidak seperti saran, tapi masing-masing mengadakan cara-caranya yang mungkin oleh keadaan dan mungkin dengan adanya yang besar masing-masing itu. Kalau kita melihat ke luar negeri, sebagaimana kemarin kita katakan juga, itu nasib kita dengan dunia yang lain, daerah-daerah di dunia sana lain hampir sama. Dilihat dari sudut perkembangan politiknya dan perkembangan manpowernya hampir sama itu. Sehingga coba kalau orang hendak mendirikan satu majalah yang bebas mengatakan yang pahit-pahit dan manis-manis, itu tidak di Saudi Arabia, tidak di Mesir, tidak di Syria, dan tidak di Jordan, tapi ke London. Dan itu menjadi Kristen, di mana mereka itu bisa mengeluarkan buku-buku, menerbitkan buku-buku, menerbitkan majalah, menerbitkan harian malah. Sampai Alfred namanya itu dari London, Radio dari London, majalah dari London, Impact dari London. Jadi terpaksa kita memakai tempat orang Kristen sebagai markas untuk menyebarkan ini. Kalau kita ambil juga di Leicester, itu ada Islamic Foundation. Itu kerjanya dari Khusyid Ahmad, dari sarjana ekonomi di Pakistan, tapi dia itu bekerja di sana mengadakan Islamic Foundation, mengumpulkan intelektual Islam yang ada dari negeri-negeri dari Eropa dan dari Pakistan dan dari itu, dan bekerja di sana. Dan Islamic Foundation terus lagi, dan tiap bulan mengeluarkan kitab-kitab, dan mereka berdakwah lagi dengan arti yang sesuai dengan suasana sekarang ini. Jadi kita hendaknya memanfaatkan itu, melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok yang luar negeri yang nasibnya hampir sama dengan kita. Kenapa tidak di Pakistan dia mengadakan itu? Terpaksa mereka di London, Khusyid Ahmad dalam Pakistan. Begitu juga yang lain daripada itu. Bagaimana ada daerah hal-hal yang lain yang bisa kita contoh, yang kita hubungi, bagaimana muktamar al-Ansari itu di Karachi. Ya, mereka juga peka dengan soal ini. Jadi minta buku-buku begitu, atau clipping yang penting begitu. Dan juga di Birmingham, ya, itu ada beberapa tempat dari Islam Muslim mengeluarkan majalah, mengeluarkan kitab-kitab. Jadi situasi mereka itu persis seperti kita sini. Jadi mengadakan hubungan komunikasi dengan jamaah yang bertebar di dunia ini dengan literatur. Jadi kalau kita berhubungan dengan mereka secara dengan tulisan, dan kalau bisa juga face to face, itu perlu kita dengan tidak banyak omong-omong, itu cukup ada kesempatan. Kita banyak nasional kita ada yang diundang untuk seminar. Jangan nanti Amerika, dari Amerika. Dari situ ada Foundation of Islamic Thought di Washington. Itu perlu disekalian. Bertemu face to face itu lebih besar artinya daripada kita tulis menulis. Nanti untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Jadi Washington satu untuk Islam Badak satu. Khusyid Ahmad itu mendirikan Islamic Foundation, dan lebih banyak dia punya
kegiatan di rektor itu. Tapi adiknya Anis Ahmad sekarang menjadi rektor, jadi menjadi ya rektor pengajar rektor di Universitas Islamabad dan bagian dakwah dia jadi dekan. Jadi ini orang-orang yang macam ini yang tumbuh itu, kalau kita ada hubungan yang face-to-face yang dalam kalau kawan-kawan kita pergi ke luar negeri, kita bertemu dengan mereka, perkenalkan kita punya pekerjaan, mereka itu akan gembira dan merasakan mereka tidak beli sendiri. Yang ada di Asia ada yang sama nanti. Sekarang ini mereka itu kalau datang ke Asia dulu ke Jakarta, tapi sekarang ke London. Itu lebih bisa mereka itu. Jadi kalau ada peristiwa macam itu, kalau kita untuk mengadakan gitu sebenarnya jangan tidak mesti ada yang terkait untuk communication. Itu sudah ada dua, tapi ini mesti ditegaskan lagi, diapakan lagi. Sering betul itu di Riyadh itu Wani. Itu aku tahu itu orang yang sangat peka dengan pekerjaan macam kita ini. Jadi ini saya maksud mengembangkan komunikasi international communication dengan daerah-daerah atau dengan lembaga-lembaga internasional Islam yang mana maksud kalau kita bicara dengan mereka mengerti lah. Tidak ada banyak cerita, jadi setengah perkataan sudah cukup untuk mereka. Jadi saya kira memang sebagai mungkin kesimpulan awal dari pembicaraan Bapak tentang masalah kristenisasi ini, di samping kita sedikitkan sejarahnya, kemudian aspek internasionalnya, dan sampai pada masalah-masalah yang langsung dihadapi oleh umat, saya kira memang ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dalam rangka kita kompetisi, bukan melawan tapi kompetisi dalam hal ini. Saya kira yang pertama adalah tadi bagaimana kalau kita kalah dari segi dana, kita bukan berarti tidak punya dana dan itu bukan suatu hal yang fatal, tapi kita memang mempunyai sumber, dan bagaimana sumber itu antara lain dengan zakat kita mencoba mengorganisir dengan baik. Mungkin pada saat pertama adalah dengan lingkungan masjid itu. Kemudian yang kedua, kita menang dari segi kuantitas. Dan yang kedua sebetulnya bahwa kewajiban dakwah adalah sebetulnya kewajiban tiap muslim ini sebenarnya kita, walaupun memang untuk menjadi dai yang baik memang perlu ada peningkatan sebagaimana mereka sudah mungkin dari segi kualitas saya kira. Kemudian kita saya kira perlu juga melakukan jalinan hubungan internasional, baik korespondensi surat dan terutama adalah kontak langsung dengan pusat-pusat lembaga Islam yang ada itu. Atau masih ada yang lain misalnya? Itulah saya kira hal yang kita bicarakan tentang masalah gerakan atau fenomena kualifikasi di Indonesia. Kemudian Bapak, kita barangkali akan beranjak pada masalah yang lain, itu tentang suatu fenomena yang lain juga. Itu kita menghadapi banyak fenomena yaitu tentang dengan perkembangan sosial, perkembangan politik, dan itu juga perkembangan budaya yang ada. Nampak bahwa berbagai organisasi formal yang ada, semacam organisasi politik, organisasi massa, baik tingkat lokal maupun nasional, dan juga termasuk organisasi formal, non formal, itu disinyalir menurun kapasitasnya sebagai organisasi atau alat perjuangan umat. Ya, ini satu fenomena yang umum, bukan saja di bidang politik saja, tapi dirasa bahwa dalam aspek yang lain pun dirasa ini akan terjadi atau telah terjadi penurunan kapasitas sebagai alat perjuangan. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah itu benar, dan kalau benar itu bagaimana kita mencoba mengembalikan ya, ini kalau kita lihat dalam sejarah, sebab utama dari menurunnya itu sebenarnya suasana politik yang menyempitkan jalan. Itu sudah kita maklumi. Jadi kalau dalam jangka panjang kita harus
merehabilitir dengan cara kita rehabilitasi dari undang-undang yang ditinggalkan dengan dasar pasal 28, yaitu memberikan perlindungan atau kembali kebebasan atau menjamin terlaksananya ajaran-ajaran agama atau menurut kepercayaan masing-masing. Jadi itu apa itu? Ya. Jadi berkenan. Itu dimaksud Bapak menghidupkan kembali. Ya. Yang sudah berjaya pada ujung kakinya itu kita artinya selama ini kok seperti itu tidak aktual, tidak mendukung itu itu kita merehabilitir. Bukan merehabilitir atau pokoknya ya menghidupkan kembali sesuatu yang ada yang bisa menjadi landasan konstitusional kita. Ya. Dan apa yang disebut Piagam Jakarta itu, Piagam Jakarta yang tidak yang asli, tapi yang dikuatkan oleh PP Presiden tahun 98 itu, itu dalam bidang politik itu. Nah, itu jangka panjang, tidak bisa jangka pendek itu. Jadi tapi apa kita ingat? Pokok musim bahasa itu tidak diperlukannya beberapa pasal daripada undang-undang dasar, bukan sembarangan. Karena ada 29, ada 28 yang sama sekali tidak dipedulikan. Kalau jangka pendek itu kita dengan tidak memasuki itu satu pekerjaan lain, satu khusus itu. Itu bisa pada kekuatan kita di berangsur-angsur dan kalau kita tahu, tapi sekarang ini belum bisa kita lakukan untuk menghadapi itu. Tapi tidak berarti bahwa kita lupa, itu jangan dilupakan. Kalau yang sekarang ini yang dapat kita lakukan ialah menjadikan 3 harian sebagai kegiatan kita, Saya namakan politik atau apa, politik atau sosial tanpa namanya, Tapi kalau Islam itu sudah dikasih semuanya, kita laksanakan itu apa yang dapat dari Islam itu kita lakukan. Itu caranya 3 sarana, yaitu madrasah, masjid, dan jamiah atau universitas. Tiga itu sarana yang harus kita betul-betul pakai gitu ya, betul-betul pakai yang tidak dibiarkan gitu. Dengan demikian akan tumbuh suatu khalilah, itu satu kelompok kecil nukleus, yang sama persepsinya, baik dia duduk di pesantren ataupun duduk di jamiah atau di masjid. Jadi pertama apa tidak menciptakan formal satu perkumpulan dulu, tapi kita mencari unsur-unsur manusiawi yang persepsinya sama di tiga golongan ini. Pak, yang dimaksud madrasah dengan ini juga mungkin pesantren, pesantren dan kelas-kelas Islam. Itu semua terutama pesantren, itu pesantren, kampus, masjid. Itu saran-saran yang sekaligus kalau bisa kita hadapi. Sebab kalau kita umpamanya yang itu dulu kita merasa tidak perlu sangat gitu diperhatikan. Kita mempunyai aparatur, ada partai politik, ada partai, ada sosial yang bebas, yang tidak diganggu, yang luas, beri kesempatan luas. Apa tidak terjun atau tidak, tapi itu kesempatan ada. Sekarang itu yang tertutup, oleh karena itu kita tidak mengadakan rohanisasi atau belum mengadakan administrasi formal, tetapi lembaga-lembaga ini jangan dibiarkan tidak ada fungsinya di dalam pekerjaan kita. Jadi lembaga lain ini yang administrasi formal ini akan terbawa itu. Mungkin terbawa itu. Kalau ini dengan tidak menamakan ini formal, tapi kalau misalnya kampus bertemu dengan pesantren, ada hubungannya, dan pesantren merasa ada kampus menghargakan pesantren, itu akan tumbuh satu kelompok yang sebenarnya menjadi
inti daripada apa yang dinamakan kekuatan potensi kita untuk mengubah keadaan yang sekarang ini. Maksud saya begini, orang selalu mengatakan ada ulama, ya, ada pengetahuan, selalu ada buktinya, ada ini ulama, ini pengetahuan. Tapi seorang alim itu pengetahuan, ulama juga. Seorang pengetahuan itu ulama juga. Keduanya itu sama, ulul albab namanya Quran. Ya, ini dia ulul albab, tapi namanya ulama yang pesantren ini namanya jama yang ulama. Ini di situ ini yang terasa jama dengan ulama ini mesti dikurangi lagi dia supaya mereka kenal. Apalagi sebenarnya yang bekerja di pesantren itu bukanlah kiai kita yang tradisional lama saja. Di bawah mereka itu, di bawah mereka sudah banyak sarjana-sarjana yang lepas dari pendidikan apa di luar, karena tidak di Kairo saja, di Madinah, di Riyadh, di Mekah, di Jeddah, di Baghdad ada juga, tetapi sekarang tidak ada lagi, sudah habis. Tapi ini masih banyak di pesantren itu orang yang keluar dari itu. Jadi sarjana dari jamiah Islam yang di luar negeri dengan sarjana dari dalam negeri ini dipertemukan. Jadi mereka ini sebagai generasi yang muda, terutama memperkenalkan bagaimana menjadikan madrasah ini atau ormas itu supaya dimasuki ide-ide, masukkan ide-ide yang merubah. Jangan dimasuki dengan arti organisasinya. Itu nanti ada bentrok nanti. Orang tidak mau menerima saja itu. Jadi jangan ditimbulkan satu persoalan baru. Ya. Jadi kalau ada sudah bertemu, itu masing-masing mengeluarkan punya pendapat. Itu banyak sekali itu yang menerima dan memberi satu sama lain. Jadi kita setiap kali lamanya sebenarnya klip ini bertambah lama, hendaknya bertambah cepat, dan saya rasa ini salah satu dari usaha yang bisa dimulai oleh masjid kampus kita ini. Sekarang ada berapa? Ada 12 berapa yang sudah banyak. Nah, kalau itu sudah bekerja lama ini, barangkali saja di kampus ini diharapkan dari kampus ini pengajar yang bisa berbicara dengan cara informal kepada pesantren bagaimana kurikulum. Masalah kurikulum itu bagaimana? Mereka tidak mendirikan itu sampai sekarang tidak ingat kurikulum itu mesti diolah dan kalau dari Allah itu pemerintah yang mengolah. Tidak dia yang mengaturnya, dan pemerintah kasih gini, sudahlah. Kurikulumnya silabusnya sudah tentu semua, tapi ini sekarang kita yang turun ke bawah. Sekarang ini kita sedang punya organisasi pesantren jadi situ yang namanya di Jawa Barat. Nah itu kalau dikumpulkan dengan orang-orang dari Salman dan berkumpul orang Salman dengan pesantren, itu ada tempat. Jadi dari ini bagaimana ada pesantren di Bekasi dan memang tenaga-tenaga yang memberikan sedikit yang social science, jadi mereka tak tahu bagaimana nanti memberikan pelajaran kepada kelas tinggi daripada ahli-ahli itu. Mereka ke London, mereka masuk ke sana. Masuk ke sana itu bisa sebagai ustaz lah gitu bukan sebagai engineer. Dia caranya itu diaturnya sesuai dengan kebiasaan itu. Jadi kerjasama antara pesantren dengan universitas, kalau itu sudah ada, mana sendirinya dengan tidak disebut-sebut, ini semestinya itu hilangnya diketemu antara kiai dengan sarjana. Ini akan menyebabkan yang ribut akan datang, yang kita harapkan akan ini.
ini sebenarnya bukan baru-baru. Sebenarnya Masyumi itu dulu itulah. Kalau Pak Kasman yang istri Kasman bertemu dengan Pak Kiai Canggu itu sudah cocok, tidak mengerti. Jadi gabungan dari dua kekuatan ini menjadikan satu gaya hidup dari Sarnasarana supaya dia turun ke lapangan, ya, supaya dia tahu merasakan bagaimana grassroots level itu yang terkumpul di pesantren itu, yang pesantren menjadi pusatnya, grassroots level yang di bawah itu, kalau sudah ada sehati perasaannya itu sangat merupakan satu kekuatan yang besar sekali. Jadi satu sama lain itu mendapat faedah daripada. Ya. Jadi sebenarnya adalah perlu kita katakanlah sarana atau media yang perlu kita perhatikan, khusus daripada yang lalu, yaitu masjid, kemudian pesantren, dan kampus begitu. Kemudian menunjukkan kampus barangkali, kita mungkin beranjak kepada persoalan yang bersinggungan. Nyata terlihat suatu perkembangan yang cukup menggembirakan, terutama pada akhir-akhir ini, tentang katakanlah kebangkitan generasi muda atau mungkin meningkatnya semangat kaum intelektual muda atau calon-calon sarjana ini, gairahnya yang tinggi dalam rangka memahami Islam sebagai pandangan hidup, dan tidak saja di Jakarta atau di Bandung Jakarta, tapi pada kampus-kampus kota yang lebih kecil pun itu nyata terlihat itu. Bagaimana pandangan Bapak terhadap masalah ini? Ya, itu satu hal yang kita syukuri betul. Jadi tidak entah dari mana, itu tidak ada yang mengatur, tapi tumbuh sendiri. Seperti namanya di Salman dulu, Salahuddin lebih dulu barangkali, Salahuddin sebagai Ramadan Insan Kesipun itu asalnya itu entah terjadi. Jadi ini satu hal yang bergala, yang tinggal kita berjalan saja gitu. Tidak diperintah dari atas, tapi timbul dari bawah. Ini jangan lah. Jadi jangan yang timbul dari kesadaran. Barangkali ini satu ini ilahi. Jika orang yang tidak tekan, dia sudah punya kekuatan ini dengan tidak ada. Jadi itu yang saya maksudkan betul kemarin. Itu saja yang berhenti, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu. Jangan, walaupun yang sama tidak hasilnya tidak kontan. Sebab kalau hak itu mempunyai kesadaran sendiri. Kalau kita lepaskan itu kalau hak, dan mencari teman sendiri, orang itu mestinya atau seperti melepaskan singa, jadi dia terekam dan menghentikan sendiri. Tapi terus kejadian itu tidak ada apa-apa, tidak ada. Misalnya sekarang, misalnya seorang mahasiswa dan dapat buku, kita kasih buku orang yang mendidikan, salam wisata, itu terbuka dia punya. Lantas dia mulai belajar dan disesuaikannya dengan ilmu yang pelajaran di sekolah, dapat di universitas, dan dia bisa menjadi bangun. Dia ikut. Ada baru ini seorang dokter di Palembang, dia menulis bagaimana Quran dengan gizi. Seorang dokter. Dia ambil ayat Quran mengenai gizi ini. Katanya Quran menentukan gizi manusia itu sebelum manusia dilahirkan. Itu juga itu ayat Quran itu. Jadi dia tertarik, ya entah tahu zaman namanya atau serjana, tapi dia sudah terkumpul dalam dirinya itu kedua aspek, walaupun tidak begitu tinggi kualitasnya, tapi dia sudah merasa ini tidak ada kesamaan antara yang ini dengan yang kawannya. Jadi ini kalau kita nampaknya kita tidak langsung mengaktifir ormas ini, tapi dengan tidak langsung kita akan bisa beransur-ansur orang-orang bisa kembali kepada itu. Sebab ketahuilah, jangan juga lupa bahwa orang-orang yang nampaknya aktif itu, aktifan dari ormas itu, sebabkan dia sudah merasa kalau katakan seperti kata tidak berkata, tapi sudah
nggak tahu lah nggak tahu apa yang bikin. Jadi sudah kadang-kadang sudah melihat hantu tengah hari gitu. Jadi kalau ada kegiatan yang tidak berbicara tapi lisan masalah tidak ada, lisan hal dan amal ada, itu timbul lagi inisiatifnya dan sistem timbul lagi. Jadi ini tidak penting kita menghidupkan kembali kita dan motivasinya yang lama lagi. Jadi kalau zaman kita ajak pesantren atau mengatakan seperti usaha koperasi dan itu mereka bukan mengaji saja, tapi dia terjun ke masyarakat membangkit lingkungan dengan koperasi. Jadi di pekerjaan yang tidak dengan lisan, yang dengan amal itu dengan sekali artinya. Itu dicontoh dijalankan juga oleh ormas-ormas yang ada itu. Kalau dapat secara selektif kita maju seperti yang sekarang ini berlaku. Jadi memang kalau proses ini yang gerakan di pemerintahan tadi tentang katakanlah meningkatnya syiar Islam di kampus ini memang sesuatu yang diharapkan tidak kepada katakanlah organisasi Islam formal yang ada. Dan mungkin kalau saya mencoba menyimpulkan apa yang Bapak ungkapkan terakhir dikaitkan dengan apa yang diungkapkan pentingnya di jalur kehidupan, saya kira memang tumbuhnya semangat katakanlah didikan syiar sekarang adik-adik kita di kampus itu memang bukan hanya sekedar tumbuh, tapi mesti harus ada sesuatu. Misalnya pertama tadi bagaimana mereka mampu juga katakanlah membuat tali silaturahmi, menambah tali silaturahmi dengan teman-teman yang ada di madrasah di pesantren itu. Saya kira sebagaimana Bapak ungkapkan tadi itu. Dan yang kedua yang saya kira juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dengan ilmu yang dia kuasai, kemudian Islam yang sudah dia dalami dan kemudian dia untuk mewujudkan keduanya itu kemudian diturunkan dalam hal-hal yang bisa operasional dalam masyarakat, seperti misalnya konsep bagaimana zakat dikaitkan dengan operasi mengembangkan. Dan ini saya kira hal yang bawahnya antara lain itu. Jadi kalau yang bisa kampus, pesantren dan masjid tadi, saya kira ini salah satu katakanlah penunjuk jalan adik-adik di kampus bisa mengerita untuk diri sendiri. Saya kira membuat jalur ke kampus, jalur ke pesantren dan jalur ke masyarakat, dengan juga menerjemahkan lagi secara lebih operasional ini dan pemahaman agamanya tadi secara terpadu. Apa mungkin gitu. Kemudian satu hal lagi menyangkut segitiga pesantren, kampus dan masjid. Tadi Bapak mengatakan bahwa salah satu modal utama umat itu adalah pesantren. Pesantren di sini mestinya bukan sekedar sebagai suatu lembaga pendidikan, tetapi juga melihat pesantren sebagai salah satu institusi yang memang menjangkau umat, katakanlah tingkat akar rumput grassroots di bawah sana. Nah, saya kira ada sini memang yang menarik. Kadang-kadang timbul penilaian pada sementara pesantren kita, pertama bahwa dikaitkan dengan fungsi yang fungsi sebagai katakanlah sebagai lembaga yang bisa membentuk umat lapis bawah itu. Ada fenomena begini, ada sebagian pesantren yang katakanlah kebenarannya saya tidak tahu persis, tapi dibuat terlalu isolatif terhadap lingkungannya. Nah, kemudian di samping itu ada juga beberapa pesantren yang orientasinya tidak kepada umat, tapi adalah ke atas gitu ya. Bagaimana? Apakah benar situasinya ini dari Bapak itu? Ya, kita ambil dulu yang berlihat ke bawahnya. Itu alhamdulillah masih banyak. Cukup banyak. Tetapi memang keturunan pemikiran ini turun-temurun dari dulu. Satu pesantren itu mereka itu lahirnya pesantren itu lahiran
melepaskan diri daripada kekuasaan pemerintah Belanda dulu. Itu biar mereka tidak hijrah, lari, tetapi hijrah. Nah, jadi sifat uzlah itu mereka mereka itu menyendiri begitu ya. Sebab menyendiri itu tidak mau dimasuki. Nah, kalau kita masuki dengan ilmu pengetahuan di tengah apa ini haram atau halal ini atau jadi curiga itu ada. Jadi sangat positif gitu. Itu orang-orang sangat misteri gitu. Tetapi kalau kita datang kita tidak putus hubungan, kita menginisiatif untuk menghubungi, itu terbuka itu. Kadang-kadang di Darussalam kita memang memikirkan ini. Bagaimana meminta pintu kiai supaya kiai itu jangan eksklusif gitu ya. Eksklusifnya itu bagaimana menggunakannya. Nah itu kita coba dengan apa? Ada tidak dokter kemarin saya sebutkan dokter Musbiki, dokter Muslim Yunawan yang sudah sekarang menjadi salah satu dirjen di Pertamina, dokter Abad Salib. Ya. Keduanya itu punya ide yang baik sekali. Untuk kita katakan begini, Musbiki dulu. Musbiki itu kita melihat kira-kira itu sakit. Sebab dia apa? Dia tidak tahu dengan waktu. Dengan waktu datang orang sore datang, sudah sejenisnya datang lagi, sudah sempurna orang datang pula dilayani lagi, sudah itu murid-murid diajar lagi. Itu kerja kiai. Jadi kesehatan itu tidak terjamin. Jadi tidak bisa mengerti dia sakit apa dia. Nanti tidak sudah meninggal. Padahal yang meninggal itu Tuhan punya kodrat ya. Tapi kita kalau dia sakit itu kan kita bisa jangan banyak sakit lah dia itu. Jadi bagaimana kita membantunya? So, mereka tidak akan mau datang ke rumah sakit untuk mereka tidak ada yang sakit. Seperti itu. Mereka bingung ya, ini orang tua yang mesti begini. Jadi dapatlah satu ide bagaimana dokter sedang mendatangi kiai. Dokter masuk pesantren. Dengan apa? Membawa alat-alat apa pemeriksa, membawa apa namanya untuk memeriksa jantung atau memeriksa apa tekanan darah, itu juga teman itu. Itu sudah. Jadi ide ini, nah kalau itu kita mesti mengadakan perlu satu alat kesehatan plus satu kendaraan. Nah, coba lah yang dapat kendaraan dan beberapa alat kesehatan dipinjam dari Muslim Gunawan. Itu sudah kita adakan 29 kiai di daerah Detabek dekat ini. Itu mereka bukan main. Sering hatinya itu didatangi. Kiai kami bukan mengadakan apa menjual obat juga. Tapi kami lihat kiai ini barangkali boleh kasar memeriksa kesehatan Pak Kiai. Banyak ini periksaannya ada yang sakit jantung, ada sakit apa reumatik atau apa. Nah itu ya ini betul ini kami datang kali ini ya kami tidak minta uang. Cuma kalau Pak Kiai datang lagi, kami datang lagi untuk anak-anak, untuk santri-santri. Jadi apakah santri-santri bisa mengadakan semacam kolektor itu uang untuk ongkos jalan itu saja. Bisa. Kalau bisa mengadakan klinik juga boleh. Jadi ini mereka itu tidak sangka orang dokter-dokter yang sudah di kota-kota itu mau turun ke pesantren mereka. Jadi pintunya itu terbuka. Dan sudah itu kita coba tes. Sudah mendatangi itu, apakah mereka mau datang diminta? Datang untuk membicarakan ini. Organisasi, sanitasinya, apa segala macamnya. Kadang-kadang usianya itu sangat susah. Air tidak ada, apa segala macam tidak ada. Sampai ibu yang membatasi tapi mereka mau. Dan mereka berkumpul di Darussalam
Ada 20 orang kiai. Entah kenapa dia datang, tapi santri-santrinya juga datang bawanya untuk bicarakan prinsipnya bagaimana ini masalah kesehatan pesantren. Jadi persoalan kesehatan bukan mengaji mengaji kitab, enggak. Kalau sudah mengaji kitab, barangkali kita bertanya misalnya ada atau tidak ada misalnya. Kalau sudah fikir di bawah, itu barangkali sudah berbeda. Tapi kita soal kesehatan itu enggak. Ini salah satu jalan kita bawa satu proyek atau satu usaha yang tidak yang jauh daripada pengajian, tapi memang dalam Islam itu disuruh memperhatikan kesehatan kan, kebersihan pesantren itu mesti diperhatikan. Kalau kita katakan mesti bersih, itu enggak tahu mereka bagaimana membersihkan, karena air enggak ada. Jadi cara-cara macam itu kita mencari cara-cara yang bisa mereka terima dan supaya kontak pertama itu bisa dibikin dan kontak selanjutnya bisa diinfokan. Jadi diambil, aku berhasil mengadakan itu salah satu. Jadi mereka tidak keberatan ya pengelolaan menerima kaji mereka jangan disinggung, so itu sangat sensitif. Tapi yang lain bisa untuk komunikasi. Komunikasi ini dengan cara-cara yang luar dari pengajian, tapi usaha Islam itu sudah tertarik. Jadi kalau mendengar irian Bapak tadi, kita harus mencari suatu upaya bagaimana silaturahmi dengan pesantren-pesantren pada umumnya dan para ulama, para kiai khususnya itu supaya kita lebih tahu, dan salah satu modelnya adalah tadi dijelaskan dengan model misalnya kesehatan. Dan saya kira dengan terbukaannya bahwa kita ingin katakanlah dari kelompok intelektual ingin menyambung rasa, menyambung silaturahmi dalam rangka masa depan yang lebih baik, saya kira akan terbuka ya. Nah, kemudian tadi yang saya pertanyakan yang pertama tadi, di samping masalah mungkin katakanlah dalam tanda petik keterlibatan, itu ada sebenarnya orientasi ke atas. Apakah orientasi ke atasnya dari dalam sendiri atau mungkin yang atas mencoba mengorientasikan kepada mereka ini gimana kalau bisa kalau saya tidak atas itu dan yang di bawah itu menerima semestinya material bahkan satu pesantren yang sudah rusak tidak ada ruang untuk memperbaiki. Mungkin yang lain mengatakan pesantren ini kok dan kami bawa kita perbaiki dia masuk dengan uang, dia tidak masuk dengan cara-cara lain. Kalau uang sudah ada, maka ya pesantren itu sudah merasa bertanggung budi. Bertanggung budi, namanya kontaknya itu ya bisa untuk pembelian tempat. Nanti kalau untuk pembelian umum, tetapi belum sampai berubah kurikulum. Walaupun diperintahkan nggak bisa jalan, software-nya belum memungkinkan. Software-nya belum ada. Jadi misalnya Matahari Anwar dicantum. Matahari dicantum sudah dengan cerita didatangi secara organisasinya di utak-atik gitu. Jadi sudah daripada pimpinannya di tangan mereka. Tapi dia masuk ke pesantren itu tidak bisa, tidak ada orangnya, mentornya tidak ada untuk itu. Sehingga mereka itu biasa saja namanya. Itu biasa. Iya biasa, tapi uangnya ada tambahan untuk. Jadi memang kalau menghadapi bencana demikian, mestinya bagaimana sikap yang berfungsional dari pesantren sendiri. Iya. Ya jelas kalau mau membantu ya. Ya sebenarnya mereka ada juga menolak. Betul di Kaduna, keturunan dari Ahmad Nafi, ada terang saja kami maaf saja, kami sedang penyelenggara, yang kami hidup dari jamaah saja. Kalau bapak memberi, berilah, tapi tapi kami berdiri sendiri, bawa gitu. Tapi kalau sebab di Sumatera Barat ada pesantren lama untuk nampak angka di Indonesia baik sekali.
Tapi keturunannya itu juga dianggap sebagai satu diusulkan supaya menjadi pesantren teladan gitu. Kalau organisasi ini bagus sekali untuk menjadikan itu sebagai pesantren teladan. Yang itu juga mereka yang kami dari dulu dengan tidak memproklamasikan teladan, kami terjun teladan. Sudah banyak orang-orang yang memilih cara bekerja, walaupun namanya lain, tapi biarlah kami yang bekerja. Tapi kalau Bapak membantu, saya tidak. Kami terima, kami tidak mau, tapi jangan diadakan organisasi kami diganggu, gitu. Ada yang cara baik-baik, gitu. Tapi ada juga yang, ya, kalau kita terima saya dulu, itu yang kita ada juga. Kalau ada yang lain yang sudah terancam keyakinan betul, sudah apa boleh buat gitu, dan nampak yang dari Golkar yang duduk di sana itu diketahui ada santri yang lari, distribusi banyak ini. Jadi itu satu ujian juga bagi kita. Ada yang kena, ada yang tidak kena. Tapi itu soal yang kita lihat lah, kalau keadaan berubah itu sudah menghasilkan lain lagi itu ya. Segera demikian Bapak pembicaraan kita untuk kesempatan ini. Jadi kita sudah membicarakan hal-hal yang cukup mendasar segera tentang pentingnya pembinaan kita pada 3 jalur ini, dan kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Nasir, Pak Jasman dan Pak Amin, pada kesempatan ini kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini bersama kita sudah hadir kami Muhammad Jasman, salah seorang ya, tidak mengaji barangkali karena secara individual juga merupakan salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Surakarta. Dan pada kesempatan ini kita mengajak kita untuk melakukan perbincangan dengan Bapak. Ya, ini apa ini? Oh iya, iya. Jadi Bapak, kita barangkali pada kesempatan ini akan berbincang tentang masalah kepemimpinan umat. Ada pendapat bahwa pada masa sekarang kepemimpinan yang mungkin tepat untuk umat Islam di Indonesia adalah bukan lagi kepemimpinan yang bersifat individual, tetapi adalah sesuatu kepemimpinan yang bersifat kolektif. Kemudian juga berkembang pemikiran bahwa kepemimpinan tersebut efektivitasnya antara lain juga ditentukan oleh perpaduan antara, katakanlah dalam istilah yang lama, yaitu antara cendekiawan dan ulama. Ini dalam terminologi lama ya, walaupun sama-sama ulama ini. Seberapa jauh masalah ini pernah Bapak renungkan dan bagaimana menurut pendapat Bapak ini? Ya, kalau kita bicara atau kolektif atau individu, kalau dalam prakteknya dalam suasana demokrasi itu kolektif, artinya berdasarkan musyawarah. Tidak bisa seseorang memutuskan sendiri tanpa ada musyawarah itu. Dan dalam undang-undang dasar kita juga musyawarah itu salah satu daripada cara-cara kita masyarakat. Kalau menurut agama kita apalagi itu, itu perintahnya masyaallah bersama. Jadi musyawarah itu hanya bisa kalau ada kolektivitas. Jadi tidak ada one person yang lanjutin. Di dalam hal-hal yang sebagai orang Muslim disebut Islam, dalam hal-hal yang duniawi, apa yang tidak bertentangan dengan itu kita boleh
bebas. Apa artinya beristiadat? Ada sebuah kaidah yang bagi umat Islam dipegang oleh para ulama kita, yaitu dalam urusan ibadah, dalam urusan lain, urusan agama lah dalam arti yang alhamdulillah, itu semua terlarang kecuali yang disuruh. Tapi urusan duniawi semua boleh kecuali yang terlarang. Jadi itu kita punya ruang gerak itu banyak. Dalam hal itu kita bisa bermusyawarah. Tetapi jika sudah sampai kepada satu titik di mana kita akan bertentangan dengan agama, itu tidak ada musyawarah lagi. Itu pemimpin itu bisa menjawab, pimpinan kita di atas itu bisa menjawab. Jadi diambil keputusan fatwa kalau Allah. Jadi tidak ada beragama. Tak itu satu orang. Jadi bukan tidak agama, tidak agama. Jadi satu orang pemimpin yang melihat bahwa satu keputusan itu bertentangan dengan agama, yang berani mengatakan tawakal Allah, yes or no, gitu itu. Tetapi sudah musyawarah. Jadi syarat musyawarah itu harus dipenuhi. Adapun tentang apa yang disebutkan kepemimpinan ulama dan cendekiawan, memang kalau kita mau mencapai suatu organisasi atau kelompok yang bergerak ke bawah dan daunnya menjulang ke atas. Kalau dalam istilah kebahagiaan itu Rasulullah SAW Bapak sama itu terangkan ya. Suara dan mutaribah itu pohon yang baik yaitu yang berurat ke bawah dan pucuknya menjulang ke atas. Itu begitu juga umat ya. Umat itu negara yang baik adalah ibaratnya satu pohon yang baik secara mutaribah Rasulullah SAW mencekam bumi yang punya akar dan pucuknya menjulang ke atas. Bukti itulah ya bukti itulah ya pokoknya betul ya. Jadi begitulah ibaratnya kita mengatur dunia ini. Sebenarnya kemarin juga sudah ini terminologi ulama dan cendekiawan itu sebenarnya seolah itu pisah. Dan dalam keadaan nyata hari memang ulama itu merasa dirinya itu terpisah tidak namakan cendekiawan atau intelektual. Tetapi seorang ulama itu intelektual. Ya. Kalau dalam seorang intelektual itu alim ulama. Itu sebelumnya alim lah gitu ya. Jadi alim intelektual itu sama-sama orang yang menggunakan daya pikirnya, daya ciptanya, daya inisiatifnya. Itu di dalam ini ada sifat-sifat yang dikandung oleh apa yang dinamakan intelektual dan ada yang di dalam apa yang dikandung apa yang dinamakan ulama itu. Nah, jadi kalau dalam istilah Quran namanya ulul albab berbagai. Jadi satu sebenarnya. Tetapi dalam praktik dan dalam masyarakat memang ada semacam perpisahan cara hidupnya juga agak terpisah. Yang satu agak segan mendekati yang lain, kecuali kalau sudah ada kumpulan atau ormas gitu, orpol gitu, ada kesemuan. Tetapi pertemuan itu sebenarnya tidak jadi kadang-kadang tidak rapat. Nah, kalau kita memang hendak mengatur kepemimpinan yang lebih kuat, saya rasa kita mulailah dengan pendekatan personal contact, bukan dengan sambil lalu kalau sudah tangsiah atau walimah misalnya yang kontak itu. Jadi ada baiknya kalau
kedua golongan tadi yang pada jasa kita itu diadakan kontak. Namanya kontaknya yang tidak formal, jadi datang mendatangi. Dan satuan juga gitu ya, satuan tersebut nggak bisa satukan sudah. Sebab kalau tidak begitu, dalam hal ini inisiatif mesti dari kawan. Sebab dari ulama itu mereka sudah boleh katakan kemarin sudah turun-temurun itu ada semacam sifat mulia, yaitu sifat menjadi selektif itu satu sifat keturunan dari ulama. Bukan inferiority complex, tidak. Kadang-kadang superiority complex juga. Saya tidak benar Pak, artinya berdasarkan pengalaman Bapak. Jadi dalam perjuangan waktu lalu itu Masyumi harusnya mewadai muslim intelektual dengan ulama. Ya. Jadi seperti Bapak, Pak Tuh, Pak Asman, Pak Iman dan lain-lain. Itu kadang-kadang sekarang mungkin istilahnya seni Jawa dan saya keluarga. Sementara ikhwan kita dari NU banyak yang ulama, kiai-kiai dan sponsor. Pada waktu itu yang dan personal kontak pada itu bagaimana Pak? Apakah sudah cukup akrab? Tetapi suatu ketika lantas juga ada jarak antara ulama dan orang setelah mereka pendidikan barat, orang sekolahan gitu. Ya. Jadi bagaimana? Ya. Dalam kaitan dengan mungkin ada bagi sejarah ya, pendapat Pak Nasir mengenai tren yang terjadi pada waktu Muktamar Masyumi di Bandung. Memangnya sebenarnya ada sedikit perbedaan antara apa yang dikatakan ulama dengan penelitian. Dan terus Muktamar di Bandung. Dari itu dari ya. Mungkin pendapat Pak Nasir sekarang ada manfaatnya untuk sejarah. Ya, begini, ini dua soal ini. Soal pertama adalah dulu itu kita mengatakan yang Islamis ya. Jadi calon-calon jadi kawan lagi. Tapi yang semacam itu merasa kekurangan yang tentang agama. Jadi mereka itu mendatangi lah. Kalau di daerah-daerah itu masing-masing mendatangi ulama-ulama untuk belajar agama Islam. Jadi dengan itu kontaknya natural, alamiah gitu. Mereka memerlukan ulama untuk belajar khusus sebentar, tidak menggunakan kelas, tapi datang mendatangi. Nah, jadi hubungan itu umpamanya itu ya di Semarang itu. Jadi ada di setiap kota-kota itu ada ulama-ulama yang sudah berdekatan. Nah, saya hubungannya di Bandung ya dengan Pak Hasan. Nah, yang lain-lain dengan Kehlan dan lain-lain ada juga. Jadi suasana di waktu itu seolah sudah berjalan sendiri gitu. Tidak sangat dipaksakan. Yang kedua yang di Bandung itu sebenarnya bukan tentang ulama atau intelektual, itu perbedaan pendapat tentang isu yang dihadapi orang. Jadi saudara Syari dan kelompoknya itu merasa bahwa beliau dari pimpinan kita seperti Masyumi ini dia tidak setuju dengan cara-cara begini. Jadi lebih banyak orang tahu banyak diplomat ini gitu. Mesti kita kita kan itulah jadi hal yang tidak penting sebenarnya. Akhirnya mantan ya kita jadi saya rasa itu penting sekali. Dan kalau yang muda-muda saya rasa lebih kita belum menjadi pemimpin yang mulai jelas melihat produksi nah itu didekatkan dengan antara kampus ya selalu dengan
coba dicontohkan itu sudah banyak sekarang yang muda-muda yang keluaran dari universitas pada Madinah. Baik itu kalau ilmunya sudah baik, bahasa Arabnya sudah baik, tapi kekurangan hanya bahasa Arab yang tidak baik. Bahasa asing, Inggris itu tidak. Ada 2-3, jadi tidak bisa. Membaca dia kurang, pasti juga kurang. Jadi tidak dapat diharapkan dari mereka itu satu wawasan yang luas yang bisa menghadapi zaman elektronik. Jadi itu kalau bisa kita mendorong kepada mereka, pelajarilah satu bahasa asing. Inggris itu yang paling mudah ya. Kalau Prancis dan Jerman itu tidak salah, itu Inggris itu. Dan juga kalau kita di Padepokan coba belajar bahasa Arab ya. Kalau dua bahasa ini sudah dipunyai oleh beberapa pihak, itu komunikasi sangat mudah. Kalau kita bicara itu istilahnya sama mengertinya ya. Jadi bahasa itu tersatu, jadi saling mengerti apa yang dimaksudkan tadi. Nah, jadi umpamanya di Bekasi umpamanya, Bekasi Gen dan lain itu ada anak-anak yang sudah pandai bahasa Inggris, itu gampang sekali berhubungan dengan apa kita nampak cendekiawan itu. Nah, cendekiawan ini supaya dekat mendekati bahasa Arab di coba di Padepokan itu. Kalau beli satu laboratorium bahasa itu yang pakai. Ya, saya kembali dari Amerika saya membawa pelajaran bahasa Arab yang praktis. Ya. Kalau ada laboratorium itu tadi saya tadi, dan kita minta tweetnya dari bahasa ini, bagaimana bahasa. Dan kalau ada laboratorium itu ya bahasa Inggris juga bisa dimanfaatkan. Jadi soal bahasa komunikasi itu memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi ya. Kalau nanti ada satu generasi pemuda, ada generasi pimpinan yang muda-muda yang bisa kontak dengan semua lain, itu bisa yang walaupun kita lakukan itu dengan profil untuk mengadakan. Pertanyaan Pak Desman. Terus saya ingin kembali nih Pak, pertanyaannya Pak Wati. Ada satu pendapat begini bahwa meskipun kepemimpinan polisian atau kepemimpinan polisi tetap bisa ditemukan di antara kolektivitas itu ada seorang yang memimpin. Apa yang dijelaskan Pak Nasir tadi mungkin pada satu alam ya, orang agraria ada yang bisa bicara yes atau no. Nah, ada kesan bahwa yang satu ini sekarang tidak ada. Nah, di dalam format itu bahwa yang satu ini sekarang tidak ada. Itu bagaimana pendapat Pak Nasir ini? Ya itu umpamanya kalau umpamanya satu umat ada di punya ketua, itu kan sudah dipilih ya, dipilih yang dikeluarkan di atas. Itu dia berhasil, tapi datanya orang yang dia terayun-ayun oleh suara terbanyak ya. Itu kalau demokrasi barat ini kan suara terbanyak nah, suara terbanyak itu tidak selamanya bisa betul berubah. Jadi kadang-kadang, tapi itu tidak akan sering kali, kadang-kadang kalau ada satu hal yang suara terbanyak itu membawa kepada kesesatan, maka pemimpin itu tanggung jawab mengatakan no atau yes menurut ajaran agama. Jadi dia mesti juga istihadlah dalam bagaimana ada ajaran agama. Jadi kesan sekarang ini yang satu ini kan tidak ada. Yang satu terus adalah seperti Bapak diikuti bulan bintang misalnya, tapi yang non bulan bintang itu pun meratus itu. Jadi dia coba ya, katakanlah Muhammadiyah, katakanlah apa ya, IAMI, ada satu orang yang ini
Tetapi dia mesti orang-orang yang mustahil, yang mengerti agama. So ini berhubungan dengan jangan suara terbanyak itu membawa kepada satu keputusan yang bertentangan dengan agama. Itu saja. Dan ini tidak akan banyak sekali. Tidak banyak, tapi kalau diketahui ketahui. Umpamanya, dia ada umpamanya. Waktu kembali akan ada waktu pertama kali kita berkumpulan semuanya, geng-geng kita mempunyai apa namanya terdiri ulama-ulama ini dan bicarakan di mana dan ada ruang dan nanti kita tidak bisalah dengan cara memakai cara perikah atau apa namanya ya bisa kita dalam keadaan perang jadi yang namanya haram itu bisa jadi saya katakan begini apabila sudah mau Putin sudah Putin ini Putin kebanyakan untuk karena perang maka saya bilang ingat pada Abdullah bin Mas'ud dia katakan saya mau pergi keluar Madinah untuk bertemu dengan orang Quraisy ini yang Quraisy sudah betul saya akan katakan kepada dia seolah-olah saya ini bukan orang Islam. Boleh saya bergaul mereka dengan membawa cara-cara seolah-olah saya bukan orang Islam. Katakan saya beri bani ini kan suku-suku banyak itu. Saya bukan suku Madinah, bukan Maros. Saya bukan suku ada yang mereka itu supaya dapat saya bergerak di sana dan supaya saya dapat mengambil manfaat untuk hidup. Pejuang makanan mulai. Jadi itu dipahami oleh saksi-saksi kita. Saya bilang ini sebelum Islam bicara sama sahabat kan ada siapa? Kita kepada Rasulullah sendiri. Oh, jadi Rasulullah itu pemimpinnya. Ya. Sekarang saya pemimpin semua. Jadi saya boleh gitu asal dapat izin dari saya. Sebagaimana belah Mas'ud juga dapat izin dari Rasulullah. Tidak ada yang memutuskan siapa yang mengerjakan itu melainkan saya. Kan betul ya? Ya. Nah, baiklah berarti sekarang tidak ada seorang pun yang berada di sini. Tidak ada cerita. Namanya yang miring-miring dari banyak. Itu bahwa ada satu kebudayaan masyarakat ini, satu salah satu akibatnya. Itu seseorang itu takut untuk berbeda dengan yang banyak. Mungkin ada satu analisanya Reform dalam bukunya From Freedom. Itu mengatakan jatuhnya Jerman ke tangan Hitler. Itu rasanya orang-orang Jerman pada waktu itu takut untuk menjadi bebas, takut untuk mandiri. Nah ini tampaknya ada satu kecenderungan di Indonesia itu begitu. Kira-kira menurut Pak Nasir gimana? Ya begitu. Kita sekarang ini kalau kita lihat pembangunan itu kita itu sudah maju. Tapi pembangunan moral dan akhlak itu oleh karena ini tidak ada pembangunan. Jadi kita dan sekarang ini ya sudah sampailah pada nasibnya kita ini kalau diberikan akhlak, diberikan istiqamah. Itu semuanya sudah ini kalau kita ibaratkan barangkali mudah-mudahan tidak ya, barangkali kita sudah mendapatkan itu masa yang kita ini jadikan makhluk menjadi jadikan untuk biasa saja ya. Karena
tua pernah mengatakan, akan datang satu masa di mana kamu ini akan diperebutkan oleh orang yang lapar, bagaimana orang yang lapar itu memperebutkan di meja makan. Jadi kita terletak di meja, di perintah makanan, orang lapar kita diperebutkan. Nah, itu ada satu masa yang kita, bagaimana kata orang belajar, dia gunung langsung saya itu. Ini kamu tukar ya, tapi minta dulu ya, ya kita minta dulu. Jadi judi ini namanya forecast, bukan judi jadi halal gitu. Ya, ada ya. Jadi sebenarnya itu, jadi kita sudah melihat hantu tengah hari, berisiko tidak mau mengambil risiko sekali. Jadi Rasulullah mengatakan itu, kamu akan diperlukan sebagai hidangan dimakan. Orang bertanya, apakah akan seperti itu? Jumlah kita oh kita jumlah kalau kamu tidak dong, kamu itu waktu itu sangat besar. Tetapi kamu besarnya itu sebagai usaha keluarga kecil. Ibarat bulis yang terapung-apung di atas air. Bulis itu besar itu. Itu tapi sifat kamu adalah bulis. Akan kamu begitu kamu ini sudah diketahui apa yang namakan bahan. Bahan itu apa? Katanya bahan itu kumpulnya bakaran bermau. Mau senang itu di dunia. Tidak ada risiko, tidak ada apa-apa. Dan takut katakan bakaran bermau itu lebih daripada manusia. Takut risiko ini besar. Kalau ini kebudayaan ini sudah diimbangi kita, nasi kita yang plastik maupun lebih sudah sering. Jadi inilah satu persoalan rasa perlu menjadi studi lah di mana kita keluar dari itu. Kalau kita mendengar bagaimana beberapa waktu yang lalu Habibie menerangkan bagaimana kita sudah dapat dengan teknologi high teknologi yang canggih high tech ini sudah cukup juga. Kalau mana tidak kita sudah dapat bikin helikopter terbang gitu. Tapi belum bisa menerapkan api di Kalimantan Timur masih 3 tahun. Jadi itu nggak disebut terkadar benar. Tapi ini hasilnya itu. Tetapi kalau kita lihat akhlak itu daya tahan itu kalau apa yang disebut sekarang anak takut iblis. Kalau dulu itu semua hampir tidak ada. Coba kalau dulu kita perang nanti Allah pemimpin atau untuk pemimpin itu untuk merampas belom dan Islam yang kita akan miliki itu pergi ke Islam. Kenapa dia kalau di gereja itu makan dari piring-piring itu ayat dan kecil tidak mungkin tidak tidak dia bersyukur dapat memberi dari dia makanan itu sebetulnya. Jadi tidak ada memberi itu apa menerima gitu. Kan memberi bukan memberi, menerima itu apa minum air laut ya, makin cepat makin banyak makin haus. Jadi maunya tidak ada kepuasan, tapi berapa yang datang itu tambah anaknya itu tambah. Nah, jadi kalau bagi orang-orang mubalikin ini pendidik ini coba kita perhatikan persoalan ini, bagaimana memakannya kembali. Sudah tentu soal ini kalau ya kedua-duanya cendekiawan dan ulama yang akan bisa bersama. Umpamanya perkara program itu rahasia. Tidak bicara saya juga kalau ini Turki ya itu tidak boleh. Tapi dia tahu apa ini. Jadi bunyi ini berada di hadapan. Bunyi ini berada di bunyinya. Nanti kiblat dan itu mau memasukkan di dapat telepon. Telepon jadi kota jangan mati. Tidak dimana. Kiblat dan padahal kita ini dua dengan yang kita harapkan secara nasional. Lantas
saya menulis pada pokat itu dalam pernyataan di Jawa dan diperbanyak sampai 25.000. Ya, tapi sudah orang Muhammadiyah membuat, baru tidak Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah membuat, pakai potret saya lagi. Wah berani, Minumnya Pak, minumnya dia ada. Seorang barang berani betul. Sebab itu sekarang ya dari kompetensi semua orang tidak boleh itu sama. Tadi dari berbagai masalah sudah dimuat ya. Apa? Karena orang sudah mulai Indonesia, mulai komandan tempat sudah mulai mengatakan ini mesti dihentikan. Jadi Pak ini jadi maaf kita potong sampai di sini dulu. Kemudian insya Allah kita lanjutkan lagi karena sudah selesai mau membuat kuadatan menteri kita. Jadi kita lanjutkan pembicaraan kita Bapak. Setelah Bapak mengucapkan berbagai pandangan Bapak dalam berbagai aspek dan permasalahan lain. Mungkin pada kesempatan ini kami ingin menanyakan katakanlah semacam pesan yang bisa kami para generasi yang lebih muda dari Bapak bisa dijadikan pedoman atau pesan sebagai acuan bagaimana kita bisa tetap istiqomah di jalan tempat ini. Jadi mungkin yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana mungkin pesan Bapak khususnya pada generasi muda, generasi pada muda pada umumnya maupun generasi muda intelektual di kampus, generasi muda di pesantren dan sebagainya. Yang mudah-mudahan menurut saya generasi muda itu harus menghayati bahwa dia itu akan melanjutkan perjuangan yang belum selesai. Perjuangan kita boleh katakan masih jauh mencapai apa yang kita inginkan. Jadi mereka mempersiapkan ilmunya, mengusahakan imannya buat hablum lawaknya itu jangan lupa, dan hablum manasnya jangan lupa. Kedua-duanya itu harus mereka itu persiapkan. Dan khusus untuk para mahasiswa dan cendekiawan kita itu saya rasa mereka itu harus jangan menunggu dari bapak-bapak ya. Jadi kalau bapaknya diam nanti dia mesti diam. Jadi seolah bapak-bapak yang tua-tua itu harus maju ke depan. Kalau perlu mereka itu masih inisiatif. Jangan segala tanggung jawab dari situ. Ya, tapi itu seperti mungkin gitu ya. Sebab yang menjadikan seorang menjadi pemimpin itu tanggung jawab. Kalau orang tidak diberi tanggung jawab, dalam arti itu ada risiko yang akan dipertanggungjawabkannya, ada hal yang bertanggung jawabnya, itu dia tidak akan bisa dilakukan. Dia jadi pengikut. Kalau hanya bekerja tapi tidak mau mengambil tanggung jawab, itu dia pengikut. Hanya perlu diberikan orang-orang yang mampu atau butuh keberaniannya untuk memimpin dan bertanggung jawab. Nah, itu mesti belajar dari Inggris seperti ini. Misalkan sebagai kondisi pemuda namanya atau TNI atau apa namanya, di situ mereka belajar di lapangan. Jadi lapangan itu tak mana yang lagi yang buku lapangan itu yang tidak diserta itu berbicara daripada buku yang bebas ya, Facebook. Jadi masuk turun lapangan. Nah itu perlukan itu kita tidak bisa tunggu kalau tidak menggunakan persoalan. Persoalan itu adalah ujian seperti ujian mengenai kelas ujian. Dan kalau tidak pernah kita menghadapi satu kesulitan, itu kita pernah saya pikir tidak maju-maju. Nah,
Tapi orang yang hanya mengikut apa yang tidak mau pilih, menunggu orang banyak, itu menjadi pengikut saja. Orang macam saya. Pengikut itu, siapa yang besar omongannya itu dia ikut saja. Tidak ada tanggung jawab yang nak. Mungkin itu bagi mudah-mudahan itu. Kalau bagi membalik, ini membalik ini tidaknya publik itu banyak. Dan sebenarnya di Islam itu tidak ada itu titel publik membalik itu atau dai itu yang kami dai. Seperti Katolik itu, apa Kristen atau Archbishop itu mempunyai hak untuk memberi fatwa. Ya. Kalau dakwah itu di Islam itu satu ain. Beri katakan satu ain. Kalau ini jadi kita semua harus jangan mendiamkan sesuatu yang salah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu berikan semuanya. Cuma sekarang ini kita harus perlebar pengertian kita itu. Orang menyangka sudah lama, sudah siap mengadakan itu. Itu sudah ini itu doa, tetapi dakwah satu bentuk dari dakwah. Itu bukan identitas saja, tetapi menjadi kita berdiri. Kalau mereka dakwah itu untuk cara. Itu sudah pergi ke Afrika itu 2 bulan dia mau pulang, ada itu saya akan ngomong ini. Tapi kalau apa, kita itu tidak cukup. Malah banyak kalau lisan lokal dengan daerah itu ada lisan lokal. Bukan tak bagi hal itu kalau ada lisannya, ada dengan lidahnya hal. Lisan lokal itu apa sebenarnya? Itu apa kita termasuk dalam lisan lokal. Mulai kita mengatakan kita harus bersatu, harus bersatu. Ya. Itu tidaklah Allah tasimu billahi jami'an. Kita ulang-ulang itu ya. Itu perlu itu. Tapi setelah itu kita diam saja. Kalau ada orang Islam kita tidak datang. Kalau ada walimah diundang orang kita tidak datang. Jadi tidak ada silaturahmi. Kita sudah omong ini, tapi kita tidak. Belum tentu apa yang kita omongkan itu akan lekat di hati orang. Kalau orangnya tidak melihat bahwa kita mengerjakan apa yang kita mengerjakan. Umpama Rasulullah, ini kita kembali dia berkata Rasulullah sebagai dari semua insanan. Dia kalau diundang oleh seorang yang biasa lagi, di kota di itu apa namanya walimah. Dia tidak kenal orang ini, tapi orang itu kenal Rasul. Dia beri makanan yang dia biasa makan. Payah dia makan itu, tapi mula-mula dia coba juga supaya dengan orang itu rasa dia mesti dia makan juga. Itu dia undangan untuk walimah. Orang itu mendapat undangan. Dia tidak jawab sekali, tidak minta maaf kalau ada bersama waktu ya. Itu Allah maka dia itu berdoa pada Allah. Jadi ini satu lisan amal yang dilupakan. Itu lebih pandai berbicara daripada omongan kita yang biasa kasih. Nah, jadi umpamanya saudara sebab banyak orang apa yang namakan sedekah itu mengenal hubungan dengan orang fakir dan orang kaya itu sedekah supaya berdapat itu. Saya bertanya apa lagi yang akan saya sedekahkan dalam Islam? Saya tidak punya uang. Yang akan muncul itu berhubungan dengan apa sih yang kamu sedekahkan? Kata Rasulullah, kalau kamu berjalan nampak orang buta, bimbing dia sebentar supaya jangan dia kemudian sedekah.
lampu, kemudian dong sebentar, melewati jalan, sudah ada duri, lampu sambil itu. Jadi dia mengatakan ini amal-amal ini itu mesti dianggap sebagai salah satu dari komponen dakwah. Ya. Bahkan yang dikatanya sahabat sunnah Allah di akhir surat senyum kamu dibukakan terhadap saudara-saudaramu itu karena itu sesuatu yang membuka jiwa dan hati. Jadi kita semua atau buka kajian ini itu sudah berbicara itu waktu simulnya sudah kuat daripada membacakan ayat beberapa kali. Ya. Nah ini seorang tabib dokter dia bisa datang ya. dia punya temperatur dan pausnya berapa, tapi orangnya nggak dia lihat. Dia datang ada teman-teman dari orang lain teman dia di sakit lihat orang sakit gitu. Dokternya datang bawa mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti 5 orang, itu kan biasa itu. Masa juga dia bicara asyik dengan suster dan dengan ini. Tetapi sakitnya ini sekali melihat mata dokter itu. Tidak ada waktu. Tidak ada faktor itu. Bagaimana? Tensinya berapa ini? Ya, ini sendiri keluar dari orang sakit lah. Masya Allah. Jadi padahal kalau kita katakan tabos buka ala wajah, senyum manismu terhadap orang tanpa terdamu itu ada sedekah. Tapi untuk para dokter bertabas semuka tadi alhamdulillah syifa. Jadi yang macam-macam ini harus dibawakan sebagai komponen tambahan. Jadi akhlak, ya, akal karimah itu pun dipakai oleh manusia. Ini percaya kepada hadis apa kekuatannya menggunakan hadis itu selama ini. Tapi sudah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira ini satu hal yang penting yang kadang-kadang dilupakan oleh para dai. Mungkin ada satu hal lagi yang ingin kami tanyakan. Bagaimanapun betapapun kecilnya sekarang itu juga dan betapapun keadaannya yang namanya organisasi masa Islam atau katakanlah kelompok-kelompok Islam yang ada itu banyak sekali, dan katakanlah walaupun dalam kapasitas yang ada sekarang mungkin ada semacam pemikiran atau pesan Bapak untuk para pemimpin dari kalangan organisasi masa Islam atau katakanlah kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ya itu kalau mereka itu kan bersebar, tidak ada yang tidak ada yang satu dan dua ya. Yang banyak itu bisa dikatakan di ada kelompok-kelompok yang kecil. Nah ini mesti diadakan secara informal, tidak ada formalitas, tidak terkait. Dan mesti datang itu bersampaikan ada beneficinya. Walaupun kita tahu dalam perasaan ada perbedaan. Jadi jangan mencari apa yang berbeda, yang sama saja dijelaskan. Yang berbeda itu kita tahu itu, tidak bisa didebatkan lagi. Jadi dipisahkan itu dicari barang yang sama. Supaya apa? Yang lebih berbahaya, jahilan kita pecah berai lagi. Bercerai-berai itu yang apa? Dan orang juga tidak membiarkan kita kalau kompak itu orang berusaha juga kita bercerai. Nah, jadi namun temannya kalau kita katakanlah Muhammadiyah itu orang Muhammadiyah dengan NU kurang paham banyak orang yang tidak paham, tapi kita termungkin termasuk yang kira-kira apa yang kira-kira tidak begitu konfrontatif itu saya seperti katakan mereka
cara lain apa yang bisa dibicarakan supaya komunikasi yang betul, ya, walaupun tidak terikat, ya, ikatannya nggak ada lagi, tetapi communication jangan terputus. Sebab itu ayam kita nanti pada saat ada ikatan juga memberikan kesempatan kita yang lebih baik, banyak lagi kita mengumpulkan dari sekarang itu tahu mengetahui lah, ya. Jadi yang berbeda itu jangan pernah tambah merasa sama yang Islam, jangan pernah kita, tapi carilah hal-hal yang bisa kita buat. Jadi kemimpin common point ya, cari yang tadi prinsip itu kita diamkan. Sebenarnya hubungan muamalah itu jangan ditinggalkan. Walaupun umpamanya perang kita tidak atau tidak taktik walaupun ada yang berat itu, ya kalau ada kejadian hal-hal yang satu kita temui, kalau yang terlarang oleh anaknya ya tidak lah, tapi itu banyak lagi yang lain. Jadi saya kira Bapak sudah menyampaikan hal-hal yang cukup penting dan fundamental. Saya masih ada beberapa yang tersisa. Jadi bagaimana pesan-pesan Bapak atau katakanlah amanat Bapak kepada orang-orang Muslim yang menjadi wisatawan maupun juga sana seniman dan bahkan yang berada dalam jaringan birokrasi. Ini perkara seniman, kita tidak banyak sampai sekarang bahkan tadi. Padahal itu penting sekali. Kita sudah melihat bagaimana kita berapa